ambruk terekam CCTV warga Sabtu siang. Atap yang ambruk berada di bagian depan rumah di Kampung Kembang Kuning Gang 5, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah rusak tertimpa atap. Ambruknya atap juga menarik kabel listrik hingga bergelantungan di depan rumah. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas, namun seorang ibu hamil penghuni rumah terjebak selama 30 menit akibat kabel menjulur menghalangi pintu. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dari rumah tetangga dengan bantuan petugas BPBD dan damkar. Pertama seperti ini mas, petir, meledak. Nah tapi kan langsung pas jatuh kan geter. Tak lihat ternyata ini jatuh kan. Ini tadi sudah untuk korban yang shock kebetulan tidak terluka, sudah ditangani langsung oleh tim medis. Sekarang dibawa ke Puskesmas Jagir. Terus untuk penanganan selanjutnya kita melakukan pembersihan terhadap puing-puing ini karena ada aliran listriknya. Yang utama kita menonaktifkan aliran listrik ini dulu. Untuk sementara penghuni rumah diminta tidak menempati rumahnya karena beresiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. BPBD Kota Surabaya juga membersihkan puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kepergok saat akan beraksi, seorang pria pelaku ganjal ATM di Kota Bekasi dikurung warga dalam ruang mesin ATM. Pelaku nyaris diamuk warga saat dievakuasi petugas. Halo. Seorang pria terduga pelaku ganjal ATM dikurung warga dalam ruang mesin ATM di perumahan Wisma Asri Bekasi Utara, Kota Bekasi setelah kepergok akan beraksi. Keberadaan pelaku sebelumnya dicurigai warga. Pemeriksaan CCTV ruang ATM pelaku didapati tengah mengganjal ATM menggunakan berbagai alat seperti obeng serta lem. Evakuasi pelaku pun berlangsung dramatis. Warga di sekitar lokasi yang emosi masih berupaya menghakimi pelaku. Dia sebelumnya nggak ngeh sama sekali kalau mau dikunciin karena dia lagi bekerja kan. Terus habis itu nggak lama pas udah bunyi tek baru dia nengok. Situ dia panik, sempat dorong-dorongan pintu. Kalau kayak gitu mah cepet, cuman emang nggak sempat kebuka. Jadi cuma diganjel doang sama dia. Ini aksinya udah beberapa kali di sini? Udah, ini ke-5 kalinya. Cuman nggak pernah ada yang berhasil. Gagal semua. Dari tangan pelaku disita kartu ATM, stiker tips keamanan transaksi BRI asli yang dilepas pelaku, serta lem dan juga ujung gergaji. Pelaku berinisial P, 29 tahun, langsung dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Banjir berarus deras menerjang 2 kecamatan di Probolinggo hingga memutus jalur selatan dan merendam ratusan rumah. Di Mojokerto, banjir akibat tanggul jebol juga merendam ratusan rumah. Sejumlah warga dievakuasi petugas. Sementara banjir di Madiun hingga Minggu pagi belum juga surut. Banjir berarus deras ini terjadi di jalur selatan Probolinggo menuju ke Lumajang di kawasan Pakis Haji, Kota Probolinggo. Banjir menerjang akibat kiriman air hujan dari lereng Gunung Bromo Sabtu sore hingga merendam ratusan rumah warga dan memutus jalur selatan. Mulai kapan ini? Tadi Sudah maghrib. Sudah maghrib ya? Ketinggian sampai berapa di sungai? Di sungai Ketinggalan itu damnya katanya 170. 170-an. Banjir kiriman ini disebut warga kerap terjadi dan akan cepat surut dalam 3 jam. Banjir berarus deras juga terjadi di Mojokerto yang dipicu dari jebolnya tanggul Sungai Brangka. Air dengan cepat membanjiri ratusan rumah di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Puluhan warga yang terjebak dalam rumah, termasuk lansia, dievakuasi petugas. Ini kenapa sih Pak penyebabnya seperti ini? Penyebabnya tanggulnya jebol Pak. Berapa titik itu? Kalau di daerah Wringrejo sini ada 1 titik, cuma panjangnya kurang lebih 25 meter sampai 30 meter. Banjir di Mojokerto ini juga melumpuhkan jalur alternatif dari Kota Mojokerto menuju ke Jombang. Sementara di Madiun, banjir hingga Minggu pagi masih menggenangi ratusan rumah di Desa Balerejo dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Menurut warga, banjir ini dipicu akibat dari hujan lebat dan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan deras dan tingginya debit air.
Dari Probolinggo, Madiun, dan Mojokerto, tim kontributor iNews melaporkan. Jelang Ramadan, peredaran uang palsu di kawasan Pantura, Subang, Jawa Barat marak ditemukan. Banyak para pedagang yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat menerima uang palsu. Sejumlah pedagang di kawasan Pantura, Subang, Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menjadi korban peredaran uang palsu. Di gerai pengiriman dan penerimaan uang di Pamanukan, Subang, Jawa Barat ini, Minggu pagi menerima 2 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik gerai mengaku setiap jelang Ramadan pihaknya lebih sering menemukan uang palsu. Misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu, tapi kita kembalikan lagi sama orangnya gitu. Ini karena memang memasuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi, sering sih kalau bulan puasa. Hal serupa juga dialami pedagang ayam, bahkan para pekerja mengaku terpaksa menombok untuk menutup kerugian. Hanya sih banyak yang uang-uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih enggak, tapi adalah salah satu gitu. Melapor nggak ke polisi? Enggak, kita nombok. Nombok, merugi berarti ya? Iya. Hingga saat ini para pedagang belum berani melaporkan kejadian ini ke polisi karena pelaku hingga saat ini belum diketahui. Warga pun diminta untuk waspada peredaran uang palsu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Mendekati bulan Ramadan, pasar Tanah Abang kembali ramai diserbu warga. Selain berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, warga juga berbelanja untuk dijual kembali. Kepadatan pembeli terlihat sejak pintu masuk pasar Tanah Abang Blok A. Pembeli datang dari berbagai wilayah berbelanja kebutuhan untuk ibadah di bulan Ramadan. Harga yang murah dan model terkini menjadi daya tarik pembeli kembali menyerbu pasar Tanah Abang. Terlebih sejumlah pembeli mengaku berbelanja baju muslim untuk dijual kembali di momen menjelang Lebaran. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama sore ini akan menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadan. Pantauan hilal di sejumlah daerah akan menentukan penetapan 1 Ramadan. Ada 2 cara penentuan awal Ramadan di Indonesia yang dilakukan dengan metode Rukyatul Hilal dan Hisab. Metode Hisab Wujudul Hilal merupakan penentuan awal bulan baru dengan perhitungan matematis dan astronomis. Metode ini biasa dipakai oleh Ormas Muhammadiyah. Penentuan masuk bulan baru jika posisi bulan sudah di atas 0 derajat meski tidak terlihat oleh mata. Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadan hari Senin besok karena berdasarkan perhitungan hisab, posisi bulan sudah berada di 0,33 derajat di Jayapura hingga 0,87 derajat di Sumatera Barat. Sementara metode Rukyatul Hilal dilakukan berdasarkan pengamatan posisi hilal atau posisi bulan yang terlihat sesaat setelah matahari terbenam pada hari terjadinya ijtima atau konjungsi. Bulan baru ditetapkan setelah posisi bumi, bulan, dan matahari sejajar dengan ketinggian bulan sesuai derajat yang ditentukan. Sejak 2022, Kementerian Agama mengadopsi kriteria baru yang disepakati bersama antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, MAMBIMS, yakni 3 derajat untuk tinggi hilal mar'i dan 6,4 derajat untuk elongasi hilal hakiki. Jika sore nanti ketinggian hilal belum mencapai 3 derajat, maka awal Ramadan akan dimulai hari Selasa. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, sejumlah arus lalu lintas Minggu pagi mengalami kepadatan. Di kawasan Puncak, pemirsa, petugas terpaksa melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara di kawasan wisata Lembang, kemacetan terjadi sejak Minggu pagi, termasuk di pintu tol Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Puncak ini terpantau padat Minggu pagi. Petugas pun memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah yang juga akan dilakukan tergantung situasional sepanjang hari Minggu ini. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di kawasan Setiabudi Bandung menuju ke objek wisata Lembang Minggu pagi. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga masa berakhirnya libur Nyepi. Kepadatan di pintu keluar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung terjadi Sabtu malam hingga mengular 2 km. Antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju Garut dan Tasik terjadi karena banyaknya kendaraan yang pulang ke kampung jelang Ramadan. Selain membuat ruas tol macet, di jalur arteri Cinunuk Cileunyi juga dipenuhi mobil dan motor menuju arah timur. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Dianggap meresahkan, 2 toko miras di depan masjid di Jember disegel emak-emak. Aksi puluhan emak-emak ini viral di media sosial. Aksi puluhan emak-emak ini terjadi di Jalan Sumatera Jember, Jawa Timur, melakukan penyegelan 2 toko penjual miras di depan masjid. Keberadaan toko meresahkan karena banyaknya orang membeli miras dan langsung meminumnya di dekat masjid. Penyegelan ini merupakan kemarahan warga karena pihak toko tak menggubris peringatan warga dan secara terbuka menjual miras. Toko minuman keras ini segera ditutup karena meresahkan warga yang ada di sekitar ini. Karena yang baru ini Mas, belakangnya masjid persis. Jadi semakin nggak karuan. Di belakang sana banyak orang mabuk. Pemirsa, MNC Leasing dan PT Mitra Teknindo Sejati menyerahkan 5 unit Sinotruk Howo 8x4 kargo truk logging kepada PT Momentum Berkah Bersama sebagai bentuk kerjasama dalam pembangunan usaha. Kerjasama pembiayaan alat berat ini untuk mendukung bisnis pertambangan serta hutan tanaman industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lima unit Sinotruk Howo 8x4 kargo truk logging menjadi hasil kerjasama pembiayaan MNC Leasing dan PT Mitra Teknindo Sejati yang diserahkan kepada PT Momentum Berkah Bersama sebagai debitur di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembiayaan alat berat ini menjadi bentuk dukungan MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan alat berat untuk perkembangan sektor manufaktur dan transportasi. Nantinya, truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut hasil produksi kayu hutan tanaman industri. Sehingga kita bisa support dalam setiap pembiayaan yang dibutuhkan oleh kontraktor-kontraktor, khususnya di bidang lodging. For me, of course, I hope our cooperation for the long term, right? For now, we are just now start to cooperate with the MNC and the Udami, right? So we also hope of our business could success and anything in the will. Pembiayaan alat berat dari MNC Leasing akan membantu para debitur dalam meningkatkan hasil produksi dan memperkuat posisi perusahaan di pasar lokal serta dapat bersaing di pasar global. Kita terbantu dengan adanya MNC Leasing karena bonding kita meningkatkan produktivitas kita, terutama dengan hadirnya Sinotruk Howo 8x4 itu produktivitas kita naik 3 kali lipat. Kerjasama dengan MNC Leasing dengan PT MBB salah satu kemajuan buat kami ya, karena dengan ada ini produksi kami bisa meningkat untuk di target di akhir tahun 2004 ini. Juga harapan berikutnya lagi supaya dari MNC Leasing bisa bekerjasama dengan kontraktor lain yang KBB-nya di sini. MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk terus hadir mendukung dan membantu perkembangan sektor manufaktur dan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati unagi atau ikan sidat di Sleman, Yogyakarta, terdapat resto yang menyajikan menu unik yang satu ini. Dibalur dengan bumbu khas dan dibakar di atas arang batok kelapa, unagi dan udang gajah bakar berukuran jumbo menjadi santapan favorit pengunjung. Lantas seperti apa rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Pemirsa, tak perlu
perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati unagi bakar spesial, karena saya akan ajak Anda untuk berkunjung ke perbatasan Sleman dan wilayah Kulon Progo. Di sana ada sebuah resto yang menyajikan unagi bakar dan juga udang jumbo spesial. Seperti apa kenikmatannya? Mari ikuti saya. Resto yang satu ini menyajikan menu unik unagi bakar. Dibalur bumbu khas, unagi dibakar di atas arang batok kelapa, membuat rasanya semakin gurih dan nikmat. Unagi merupakan ikan sidat air tawar tinggi protein dan kalsium. Disajikan dalam bentuk filet agar mudah menikmatinya. Selain itu ada udang gajah bakar berukuran jumbo untuk disantap 2 hingga 3 orang. Bagi Anda yang ingin makan makanan berkuah, juga tersedia mie ramen udang dengan harga terjangkau Rp13.000. Saya pun penasaran untuk mencicipinya pemirsa. Yang paling favorit di sini adalah ramen udangnya pemirsa. Udangnya besar-besar ya pemirsa. Kemudian ada udang gajah bakar. Wow. Dan ini dia nih yang paling kita tunggu-tunggu. Saya pun juga penasaran, unagi progo bakarnya. Paling favorit menurut saya udang gajah bakar. Paling recommended menunya, dagingnya lembut, oke. Lezat toast ini. Paling murah itu menu kita adalah ramen udang, itu 13.000 aja Kak. Itu udah dapat semangkok full yang isinya 3 ekor udang gede-gede. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia dan Fadoli, iNews melaporkan.